Acara kotak sarang burung keberuntungan tahun baru Delta Force sudah ada selama 10 hari. Sebelum kita membahas topik ini, silakan berikan suara terlebih dahulu. Bagaimana menurut Anda tentang hal ini? Mari kita mulai dengan pandangan UP. Acara ini adalah yang terburuk, menjijikkan, dan paling tidak tahu malu yang pernah saya lihat selama bertahun-tahun bermain game. Mereka jelas ingin mengambil keuntungan, bahkan tanpa menyembunyikannya. Dan mereka masih harus memasang diri mereka sendiri sebagai sesuatu yang tinggi. Rasanya seperti tim perencana kami membuat keputusan besar yang melanggar tradisi leluhur. Untuk itu, kami ingin memberikan acara kepada pemain di mana mereka dapat menarik dan membeli kulit senjata dan pisau. Sekarang Anda punya kesempatan menarik pisau awal dengan kulit yang telah kami poles dengan cermat. Pisau lama tidak perlu 588, tidak perlu 488, hanya butuh 388. Anda bertanya, mengapa pisau dengan kulit saja berani dijual 388? Karena kualifikasi untuk membelinya adalah sesuatu yang kami peroleh dengan melanggar tradisi leluhur. Anda semua harus berterima kasih dan membelinya. Apakah terdengar tidak masuk akal? Bahkan untuk membeli atau tidak, saya harus menarik kualifikasi pembelian terlebih dahulu. Saya belum pernah melihat game lain yang begitu terang-terangan serakah pada acara liburan besar seperti Tahun Baru. Kemudian mereka dengan munafik memberitahu pemain, ada peluang untuk mendapatkan hadiah utama tahunan. Saya bertanya kepada semua orang di sini, berapa banyak dari Anda yang mendapatkannya? Saya tidak punya banyak teman yang memainkan game ini. Ada sekitar 7 atau 8. Setelah bertanya, yang didapatkan hanyalah seorang penari wanita. Tidak ada yang lain. Ini sama persis dengan taktik lotre. Setiap periode mereka mengiklankan bahwa seseorang memenangkan hadiah besar. Tetapi di foto-foto itu, wajah-wajah yang sama selalu muncul. Saya belum pernah melihat acara yang begitu menjijikan. Dan itu di hari Tahun Baru. Jika Anda melakukan ini di festival besar lainnya, saya mungkin bisa menerimanya. Tetapi untuk festival besar seperti Tahun Baru, Anda menggunakan ini untuk menipu pemain. Sekarang mari kita berspekulasi tentang apa sebenarnya kotak sarang burung keberuntungan ini. Mereka memberitahu Anda dapat mencari 5 item di toko setiap hari, seperti menggaruk lotre. Poin utamanya di sini. Mereka mengatakan ada hadiah keberuntungan super. Jika Anda mendapatkannya, kelima item hari itu gratis. Kedengarannya bagus. Benar, mereka menggambar garis besar yang besar. Jadi mari kita bicara tentang kata keberuntungan ini. Pihak resmi telah mengumumkan probabilitasnya. Berapa probabilitas hadiah keberuntungan super yang memungkinkan Anda mendapatkan semuanya gratis? 0,006%. Bahkan kurang dari 1/10.000. Beberapa panduan telah menghitung bahwa selama seluruh acara selama 14 hari, probabilitas Anda untuk memenangkan hadiah besar ini kurang dari 1%. Mereka bahkan secara eksplisit memberitahu Anda bahwa probabilitas di hari-hari awal akan stabil di kemudian hari. Bukankah ini hanya mendorong Anda untuk terjebak di awal? Berdasarkan keinginan Anda untuk mendapatkan kulit pisau berdarah Afrika, probabilitasnya adalah 0,286%. Seorang Yopi telah menghitung bahwa jika Anda membuka kartu 70 kali selama 14 hari, probabilitas Anda mendapatkannya hanya sekitar 12%. Sekarang saya yakin saya mengerti mengapa setelah bertanya kepada teman-teman saya, mereka bahkan tidak melihat bayangan kulit pisau itu. Ini bukan undian, ini murni menggunakan matematika untuk menyatakan terima kasih atas partisipasinya kepada mayoritas orang. Selain itu, acara ini memiliki mekanisme prioritas kepemilikan. Sederhananya, jika Anda mendapatkan sesuatu yang bagus pertama kali, dan tidak membelinya, probabilitas Anda mendapatkannya lagi akan anjlok. Anda mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi. Bukankah ini taktik klasik, memaksa pembelian? Jika Anda melewatkannya, Anda akan berkata, tidak ada lagi. Jika Anda tidak membelinya, Anda akan menyesal seumur hidup. Taktik yang dipahami oleh para ibu di pasar telah diubah menjadi kode game. Apa yang disebut manfaat? Untuk Anda, pada dasarnya menggunakan probabilitas kurang dari 1% untuk memikat 99% orang untuk berpartisipasi dengan harapan. Menggunakan aturan yang rumit dan jebakan psikologis prioritas kepemilikan untuk membuat Anda merasa bahwa jika Anda tidak membelinya kali ini, Anda akan rugi. Akhirnya, pisau kulit biasa dikemas sebagai sebuah mahakarya yang perlu Anda syukuri dan bayar 388 untuk mendapatkannya di rumah. Teman-teman, pikirkan betapa menariknya ini. Berani melawan pemain di hari libur nasional. Dan itu bisa diubah dalam 1 hari. Perlu berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk menyesuaikan dan mendesain ulang. Video pemain dapat dihapus dalam sekejap. Saudari Hanjiang dapat melacak pemandangan. Tetapi replay global tertinggi antar pemain tidak dapat dibuat. Perubahan tersembunyi tidak pernah komprehensif. Bug tidak dapat diperbaiki selama berbulan-bulan. Tetapi mereka dapat membuat 3 model bendera merah dalam satu waktu. Dulu mereka membangun citra, mendengarkan saran. Sekarang, mereka tidak menyembunyikannya lagi. Mereka mendikte. Kami hanya ingin Anda memberi kami uang. Sebuah pisau dasar dengan kulit baru, dan animasi gerakan akhir yang unik dari senjata lain.
Dan mereka berani menjualnya kepada Anda seharga 388. Ini benar-benar luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingi ini di dunia game.